Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim. NIM saya B2B1 19087. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan kami punya tugas kelompok 7, yaitu masalah pembentukan dan pengembangan pengetahuan. Untuk tugas saya pribadi yaitu bab 50 dan bab 51. Kalau kita berbicara masalah pembentukan dan pengembangan pengetahuan, di sini ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama yaitu dimensi ontologi, yang kedua dimensi epistemologi. Dimensi ontologi di sini tentang masalah pengetahuan yang berasal dari hakikat ataupun segala yang ada dan mungkin ada, itu dikatakan ontologi. Sedangkan dimensi epistemologi di sini pada dasarnya berbicara tentang sumber daya pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Itulah tadi ada dua pembentukan dan pengembangan pengetahuan ditinjau dari segi ontologis dan epistemologi. Dari sisi ontologi di sini, otomatis di sini diarahkan pada manusia yang memperoleh pengetahuan dengan cara aktif mengelola pengalaman mereka. Sedangkan di sini epistemologi ada istilahnya basic knowledge yang bersifat subjektif yang melekat di otak, diperoleh dari pengalaman dan pekerjaan dalam kurung praktis, sedangkan eksplisit bersifat objektif dan digital teknologi, yaitu direkam dan didokumentasikan sehingga mudah dikelola. Dalam manajemen pengetahuan di sini ditinjau dari beberapa pendapat para ahli. Para ahli pertama di sini yang bernama Tifana tahun 2002, beliau mengatakan pertama, akuisisi berorientasi pada pengetahuan yang dibutuhkan organisasi. Kedua, sering penyediaan pengetahuan kepada pegawai yang membutuhkan. Ketiga, utilitasi pengetahuan untuk menangani masalah dan berbagai situasi. Para ahli kedua yang bernama Janet 1996. Bila juga di sini mengemukakan ada 4 kategori. Yang pertama, knowledge creation dan kurun proses pengembangan skill, understanding dan relationship. Kedua, knowledge interpretation dalam kurun menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing. Ketiga, knowledge dissemination and use dalam kurun dirancang dan digunakan. Keempat, presentation and refinement dalam kurun pengetahuan disimpan dan diupdate. Yang selanjutnya kita berbicara masalah alur proses pengelolaan pengetahuan dan organisasi. Yang jelasnya di sini seperti yang akan saya kemukakan. Pertama, akuisisi pengetahuan. Kedua, penyebaran berbagai pengetahuan. Yang selanjutnya, pemanfaatan pengetahuan. Dan terakhir, penyimpanan pengetahuan. Ya, itulah tadi beberapa alur proses pengelolaan pengetahuan dalam organisasi.
Ya, bagian berikutnya di sini ada identifikasi informasi dan pengetahuan alternatif sumber informasi dan pengetahuan lingkungan eksternal organisasi. Ya, dalam mengidentifikasi informasi dan pengetahuan alternatif sumber informasi dan pengetahuan lingkungan eksternal organisasi, di sini yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi dan mengetahui alternatif sumber informasi dan pengetahuan lingkungan eksternal organisasi, seperti menyusun strategi organisasi, apa yang harus diketahui dan dilakukan. Yang kedua, di sini menggunakan analisis SWOT. Apa saja peluang dan ancaman tantangan yang harus dihadapi organisasi. Tentunya di sini dengan adanya analisis SWOT di sini, dan bagaimana dalam sebuah organisasi itu bisa berkembang, tentunya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bagaimana peluang organisasi tersebut, bagaimana ancamannya, bagaimana tantangan yang harus dihadapi organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa eksis sampai kapanpun. Itu harus ada analisa seperti itu. Ya, di bagian berikutnya masalah pengembangan pengetahuan dalam organisasi. Ya, tentunya di sini ada penyerapan pengetahuan yang berasal dari anggota. Ya, kita belajar dari pengalaman anggota organisasi dan pengalaman organisasi itu sendiri. Ya, berikutnya ada penerapan proses perubahan secara terus menerus. Ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sini, kemudian pengembangan pengetahuan ada istilahnya sarana dan infrastruktur. Ya, bagaimana kita menggunakan internet? Bagaimana kita menggunakan extranet, piranti keras, laptop, dan PC, piranti lunak, email, multimedia, konferensi, form online, database, aplikasi khusus, dan simulasi. Iya. Selanjutnya, penangkap dan perekaman data. Setelah tadi disampaikan tentang infrastruktur di sini, selanjutnya harus kita penuhi apa yang saya sebutkan tadi itu. Maka data yang diambil harus direkam dan disimpan untuk kebutuhan organisasi ke depan. Yang selanjutnya tadi bab 50 selesai, sekarang masuk bab 51. Ya, bab 51 di sini judulnya tentang masalah transfer dokumentasi dan sistem pelaporan pengetahuan. Nah, di sini saya kemukakan bagaimana melakukan transfer pengetahuan pada organisasi. Tentunya di sini dibentuk dengan cara-cara seperti yang pertama itu mendesain ruang percakapan, yang kedua melakukan forum terbuka.
Ya, ini salah satu cara bagaimana mendesain ruang percakapan supaya bagaimana bisa percakapan itu bisa berlangsung dengan baik. Yang melakukan forum terbuka. Di sini juga forum terbuka di sini ya supaya bagaimana para pendengar di sini atau para peserta yang kita lakukan harus terbuka, tidak bisa kita secara tertutup, harus terbuka. Di sini bagian selanjutnya ada trans pengetahuan, hambatan dan solusinya. Di sini seperti apa yang kita ketahui di sini ada strategi transfer dalam meningkatkan kapasitas bertindak dari orang dan dalam organisasi ke dalam dan keluar organisasi. Dalam sistem perubahan transfer, sasaran umum dari sistem manajemen pengetahuan. Ya, bagaimana sistem transfer pengetahuan, kultur transfer, dan menghambat proses transfer pengetahuan dan cara mengatasinya. Sekian dan terima kasih. Ada bagian di sini yang perlu juga kita ketahui bahwa ada peran penyimpanan pengetahuan. Ya, peran di sini bagaimana untuk mengetahui yang telah ditransfer dan direkam harus dilakukan penyimpanan dalam organisasi. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah penyimpanan dan mekanisme penemuan pengetahuan yang dimungkinkan organisasi cepat menemukan pengetahuan yang dicari. Selanjutnya ada pendokumentasian pengetahuan. Ya, di sini ada beberapa yang perlu diungkapkan. Pertama, pendokumentasian untuk diri sendiri. Yang berikutnya pendokumentasian untuk orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menangkap dan mendokumentasikan pengetahuan. Di sini ada beberapa uraian penjelasan di sini. Yang pertama, konsep pelaporan manajerial, apa ciri-cirinya? Tentunya di sini ada 3 cirinya dalam pelaporan manajerial. Pertama, mengandung fakta. Yang kedua, menyampaikan kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan fakta. Ketiga, mengandung gaya tulis dan serasi dengan pengungkapan fakta. Yang kedua, penentukan pelaporan apa saja pengelolaan laporan. Di sini ada bentuk laporan dan pengelolaan laporan. Bentuk laporan di sini ada 3 yang kami utamakan. Pertama, laporan pimpinan. Kedua, laporan berkala. Ketiga, laporan khusus. Untuk penggolongan laporan ada 3 juga di sini. Yang pertama, laporan formalitas, laporan menurut fungsi, waktu, status, wewenang. Ketiga, laporan khusus. Ya, terima kasih. Itulah tadi penjelasan ataupun pemaparan dari tugas saya
dari tugas tahap 50 sampai tahap 51. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kesempatan ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.